Selamat hari hari Minggu Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, semoga semuanya sehat-sehat Iya, ya. puji Tuhan semuanya Puji sehat-sehat. Tuhan, luar biasa. Ketemu lagi dengan aku, Kak Roslin, Kak Brandon, dan Kak Dika. kita akan beribadah bareng-bareng hari ini Iya ya. Kak, udah hari Minggu ya. Sudah hari Dari Minggu. kita bisa beribadah lagi nih ya. Tapi emang bisa Kak ibadah anak sekolah minggu online begini bisa? Bisa dong, karena gereja itu bukan tempatnya, tetapi Orangnya. Orangnya. Oke. Sudah siap adik-adik? Hari ini kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Sudah siap ya? siap dong. Oke, sekarang kakak ajak kita bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri yang di rumah. Kalau ada adiknya diajak berdiri, mama papanya juga diajak bareng-bareng. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk gerbangnya, kita nyanyikan dengan sukacita. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semangat banget ya Semangat Kak, luar banget, keren banget ya biasa. adik-adik di rumah. Betul banget, silakan duduk lagi adik-adik. Hati yang bersuka itu pasti karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita semua. Menyertai Kak Brandon, Kak Roslin, Kak Andika, dan semua adik-adik di rumah. Pastinya juga menyertai keluarga adik-adik, mama papa, kakak, adik, dan semua orang. Karena Ia adalah Tuhan, Bapa kita yang sungguh amat baik. Maka dari itu, mari kita angkat lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baik. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita lipat tangan kita, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu, kasih karunia dan berkat yang Engkau limpahkan sepanjang hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini kami boleh beribadah bersama. Meskipun kami terpisah jarak, tapi kami yakin Engkaulah yang menyatukan kami. Hadirlah dalam ibadah ini, sertailah kami selalu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Biarlah kami sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kak Roselin, kalau kita langsung firman kayaknya adik-adik ini masih pengen memuji Tuhan kayaknya ya. Iya, masih semangat. Masih semangat, betul sekali, masih pagi soalnya nih. Kalau gitu kita bangkit berdiri lagi ayo. Kita mau menunjukkan sukacita kita seperti sungai yang mengalir terus. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, Lebih semangat lagi. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Oh, Yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, ku menari dan bersuka. Pujiku, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya, puji Tuhan. Puji Silakan Tuhan. duduk lagi adik-adik. Wah, adik-adik, Kak, aku mau nanya deh. Kan tadi kita ketika menyanyi lagu Sungai Sukacita, dikatakan kita mengikuti Tuhan. Tapi kalau kita pikir-pikir nih, sering sekali kita lebih memilih untuk tidak ngikut Tuhan. kadang-kadang kita malah nakal sendiri ya. Iya, kita malah nakal sendiri. Kita malah berjalan di luar Tuhan. Contohnya apa ya Kak? Kira-kira itu. Apa ya? Oh, kalau misalnya aku sebel sama adik aku, berarti itu melanggar. Iya dong, kan membenci. Oh iya, berarti Lagi, nggak boleh kan? Iya, mungkin ada yang suka mukulin adiknya. Atau jangan-jangan tidak taat sama papa mama. Tidak taat sama orang tua. Betul. Adik-adik, kita sadar
bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang masih perlu pertolongan Tuhan supaya kita mampu untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Maka pada saat ini mari kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa. Kita mau mengakui segala dosa kita dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami jujur telah melakukan banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak baik yang telah membuat hati orang tua kami, kakak atau adik kami, teman-teman kami, bahkan membuat hatimu sedih Tuhan. Kami kembali jatuh ke dalam dosa yang mungkin sudah sering kami lakukan. Dan kami juga sering berdoa memohon ampun dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak melakukannya lagi. Bapa dalam surga, pada saat ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami sehingga kami boleh dilayakan dan dimampukan untuk terus berjuang. Hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kak Brandon, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sudah. Kita sudah berdoa. Apa nih yang kita paling tunggu-tunggu ya? Yang paling tunggu-tunggu itu biasanya persembahan ya Kak? Bukan dong, bukan aduh. Persembahan Yang paling nanti. kita tunggu-tunggu adalah firman Tuhan. Oh iya, dengar cerita hari ini ya Kak. Kita mau dengar cerita hari ini. Adik-adik penasaran kan? Nah, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita, adalah pelita yang paling terang untuk kita lihat banget. Yang menjadi tujuan kita. Kita sekarang mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, kami mau untuk kembali disapa, diingatkan, bahkan dikuatkan melalui firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk dapat membaca dengan baik, merenungkannya bersama-sama, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau berpengharapan dalam Tuhan dan mau terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kondisi apapun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Hari ini
Bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kakak ajak kita menyimak bacaan kita. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian di rumah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal
di situ. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan baik ya. Ini udah minggu keempat kita beribadah online. Gimana rasanya adik-adik? Senang? Sukacita? Atau kangen ibadah di sekolah minggu di gedung sebelah ya? Tapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita beribadah online. Coba adik-adik sekarang lihat keluar deh. Gak usah keluar rumah, dari teras aja. Ada matahari nggak? Mataharinya bisa cetar banget ya. Cetar tuh sinarnya, wah bagus banget. Apalagi buat jemur. Jangan lupa jemur nanti ya. Atau mataharinya ketutupan sama awan. Jadi sinarnya nggak ada. Tapi kakak mau tanya. Sekalipun ditutupi awan, mataharinya ada nggak? Ada. Matahari kan tetap ada. Karena kalau matahari nggak muncul, malam terus dong. Masa matahari ngambek gara-gara banyak awan, terus dia bilang nggak mau terbit, malam terus dong kita jadinya. Mau ditutup awan atau bagaimanapun, kondisinya gimana pun, mau pagi-pagi mendung, hujan, matahari akan tetap ada di situ, akan tetap terbit. Nah, kakak ngasih gambaran ini di awal karena itu yang dirasakan di bacaan kita hari ini. Coba deh adik-adik lihat judul dari bacaan kita hari ini. Kayaknya tidak seindah matahari ya. Kok gitu kak? No, judulnya aja pertama Yakobus mati. Waduh, kenapa tuh? Ada apa? Yang kedua, judul berikutnya, lanjutannya, Petrus dilepaskan dari penjara. Berarti kan Petrus habis dari penjara, habis dimasukkan ke penjara. Loh, ini kenapa lagi kak? Emang mereka berdua kenapa? Untuk menjawabnya, kakak mau ngajak adik-adik ingat cerita minggu lalu. Masih ada ingat enggak cerita minggu lalu? Ini karena kakak yang cerita, jadi kakak masih ingat. Masih ingat? Puji Tuhan. Lupa? Kalau lupa, minta tolong papa mama buka video kebaktian minggu lalu. Biar ingat. Tapi kan jadi lama itu ya. Kakak kasih tahu deh. Minggu lalu ceritanya itu tentang Filipus di Samaria. Dan di awal kakak sempat memberikan gambaran bagaimana situasi pada saat itu. Saat itu Stefanus, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, dibunuh. Dan semenjak itu, penganiayaan orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Allah, terus dilakukan. Bahkan sampai pada bacaan kita ini. Dan yang lebih mengerikan lagi, ini yang ngelakuin salah satunya pemimpin bangsa saat itu, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes tidak suka dengan banyak orang-orang yang percaya kepada Allah. Sehingga dia memerintahkan untuk membunuh salah satu dari rasul, yaitu Yakobus. Rakyatnya senang. Makin semangat Herodes nih ngelakuinnya. Ada Petrus. Tangkap. Masukin ke penjara. Mereka berdua, Yakobus dan Petrus, mengalami
Nasib yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena mereka mengabarkan Injil. Bayangkan adik-adik. Bagaimana orang-orang yang pada saat itu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus melihat rasul, para murid Tuhan Yesus ini mengalami aniaya, dianiaya, bahkan Yakobus dibunuh. Apa yang dirasakan? Takut, itu pasti. Apalagi Petrus, dia nggak salah apa-apa, dia ditangkap, dipenjara, dan bahkan dijaga berapa orang? 16 orang. Satu regu 4 orang. 4 kali 4, 16 orang. 16 orang jaga satu orang. Emangnya Petrus penjahat ya? Perlu 16 orang dijaga. 16 orang yang menjaga Petrus. Kira-kira Petrus ada kemungkinan selamat gak adik-adik? Mungkin awalnya kita berpikir, ya mustahil lah. Itu nasib Petrus. Itu bagian yang harus Petrus terima. Tapi adik-adik, seperti tadi yang kakak bilang di awal. Sekalipun hujan, sekalipun mendung, matahari akan tetap ada. Sekalipun kita nggak melihat wujudnya, kita mungkin nggak merasakan panasnya karena ketutup awan, tapi matahari tetap di sana. Dan kalau kita melihat bacaan kita akan belajar. Dalam situasi yang paling tidak enak, paling membahayakan, paling menakutkan, kita diajarkan jangan diam, tapi melakukan sesuatu. Apa itu? Kita lihat Petrus. Ketika dia di penjara, apa yang dia lakukan? Memberontak, mengambil pedang, bunuh tuh semua pengawal, menghancurkan penjara, bahasanya diobrak-abrik ya, dihancurkan, dibuat kacau. Petrus begitu? Enggak. Apa yang dilakukan di penjara? Dia tidur. Kita lihat ayatnya ya. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Dan dengan tangan dirantai tentunya. Adik-adik, kakak sangat tertarik dengan kata tidur. Coba bayangkan. Ketika adik-adik tidur, lelap banget. Apakah adik-adik bisa tahu apa yang terjadi di luar adik-adik? Gak tahu dong. Karena saat kita tidur, kita gak merasakan apa-apa. Di luar kita terjadi apa, kita gak tahu. Bahkan, kita pun juga gak tahu. Saat tidur, kita bisa ngorok. Saat tidur, kita bisa ngigo. Ngigo itu apa ya? Ngigo itu suka ngomong sendirilah. Saat lagi tidur tuh suka ngomong sendiri. Bahkan ketika kita tidur, kita nggak tahu kalau kita buang air kecil di kasur. Ngompol deh pagi-paginya. Yang bisa tahu itu semua siapa? Orang di sekitar kita. Kita mana tahu. Kan nggak ngerasain apa-apa. Itulah sebabnya sebelum tidur kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjaga, melindungi kita dari bahaya selama beristirahat. Artinya apa adik-adik? Tidur melambangkan kita menyerahkan diri kita kepada pimpinan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Karena kita nggak tahu nanti saat kita tidur apa yang terjadi. Petrus tidur
melambangkan dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia tahu Allah pasti menolong dia. Tapi jangan habis ibadah nih ya, tidur lagi. Jangan. Lakuin sesuatu ya, lakuin hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Tidurnya nanti. Tidur di sini cuma mau menggambarkan bagaimana seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan secara penuh. Karena dia gak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan Tuhan punya rencana. Itu Petrus. Dan tidak hanya Petrus. Lihat para jemaat. Itu jemaat lagi keadaan takut. Mereka takut juga dianiaya, takut juga dibunuh. Tapi apa mereka lakukan? Di ayat yang kelima, mereka melakukan satu hal yang luar biasa. Apa? Berdoa. Bahkan mendoakan siapa? Petrus. Dalam kondisi yang lagi menakutkan, lagi membahayakan, mereka tetap bertekun untuk mendoakan Petrus. Kenapa? Karena mereka tahu Allah tidak diam. Allah selalu beserta dengan Petrus. Dan kemudian kita tahu Allah berkenan dengan Petrus dan doa jemaat-jemaat itu. Dengan cara yang ajaib, malaikat menolong Petrus, menyelamatkan, membebaskan Petrus dengan cara yang Petrus pun gak ngerti. Orang dibilang di Alkitab Petrus mengira itu penglihatan atau itu mimpi. Enggak, itu beneran kejadian. Tapi Petrus tidak sadar. Karena memang begitu cara Tuhan adik-adik. Kadang kita gak ngerti. Namun apa yang Petrus lakukan? Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat itu. Ketika kenakan jubahmu dan ikut aku, dia ikut sampai pada ujungnya nanti. Ketika dia sadar dia sudah berada di luar penjara dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dia sadar bahwa itu Tuhan yang melakukan. Itu adalah Allah yang menyelamatkan dia. Dan dia bersyukur. Tapi apakah bersyukurnya sampai di situ? Enggak. Syukurnya tidak sekedar ucapan bibir. Tapi dia kembali kepada jemaat, pada saudara-saudaranya. Sekalipun saudaranya ragu juga sih. Kan Petrus di penjara, lah itu siapa? Tapi Petrus hadir. Dan dia menceritakan bagaimana Allah menyelamatkannya. Dan itu tentu menguatkan saudara-saudara jemaat yang ada di situ. Kisah Petrus diselamatkan dari penjara, adik-adik. Ini juga agak mirip dengan kondisi kita saat ini. Sekarang kakak mau tanya, yang bisa jawab tepat dan benar, coklat deh. Atau iPhone. Apakah ada yang bisa menjawab dengan benar dan tepat kapan pandemik ini akan berakhir? Kapan pastinya? Ayo. Bingung? Bingung? Ya bingung karena gak ada yang tahu. Oh mungkin om tante pendeta tahu. Enggak tahu juga. Papa mama enggak tahu juga. Guru sekolah minggu. Kak Brandon, Kak Roselin, Kak Andika juga enggak tahu. Oh ini pasti tahu nih. Pak Presiden pun juga enggak tahu kapan. Tapi kan Kak di berita tuh ada tuh katanya bulan Juli semua kembali normal. Amin. Tapi ingat itu adalah perkiraan. Bisa terjadi, bisa tidak. Terus Kak katanya bisa sampai akhir tahun ya? Bisa sampai 2021 bahkan.
Waduh, kalau gitu berarti Allah gak peduli dong sama kita. Kalau Allah peduli, langsung saja Allah bisa hapus semua ini. Hapus penyakitnya. Selesai. Kok tapi gak jelas begini Kak? Allah peduli gak sih sama kita? Pertanyaan yang mungkin kita tanyakan. Coba adik-adik jawab. Apakah sampai saat ini dengan kondisi kita sekarang, Allah tidak peduli sama kita? Eits, sebelum menjawab, kakak mau ngasih tahu 5 hal. Yang pertama, coba adik-adik sekarang tarik nafas, buang pelan-pelan. Lagi, tarik nafas, buang pelan-pelan. Masih bisa nafas kan? Ya mungkin lagi ada yang sakit flu atau pilek ya. Tapi masih bisa nafas kan? Masih bisa merasakan hidup kan? Yang kedua, 24 jam. Ketemunya siapa? Ya, papa, mama, kakak, adik, saudara kalau ada saudara kita di rumah. Di rumah ngapain? Dikasih makan, dijaga, bisa main sama kakak adik, bisa bercerita dengan papa mama, bahkan bisa ibadah bareng sama papa mama. Bayangkan. Yang ketiga, sebentar, ini HP kakak getar. Oh, teman nanya apa kabar, tapi kan lagi ibadah, nanti ya. Udah belum? Tanya kabar teman. Udah telepon sama teman belum? Udah tanya apa kabar, bagi cerita. Bahkan, udah mendoakan mereka belum? Sudah? Puji Tuhan, bagus. Yang belum, nanti telepon temennya. Kalau nggak telepon chat dah. Kalau mau yang lebih, video call, lihat mukanya. Yang keempat, besok ada jadwal belajar apa dari sekolah? Ada tugas nggak? Kalau ada tugas, kerjain ya. Kalau besok ketemu bapak ibu guru, meskipun harus pakai online, tetap semangat ya. Yang kelima, pemerintah meminta kita kalau keluar rumah, kalau harus banget, memakai masker dan rajin mencuci tangan. Itu supaya apa? Supaya kita terhindar. Atau kemungkinan kita terpapar virus itu kecil. Dan gak cuma kita, orang lain pun. Juga supaya mereka tidak terpapar oleh virus. Adik-adik masih banyak lagi. Tapi dari 5 hal ini, coba kita jawab pertanyaan tadi. Apakah Allah tidak peduli sama kita? Apa jawabannya? Ya, Allah peduli banget sama kita. Itu sebabnya Allah masih memberikan kita kesehatan. Itulah sebabnya Allah masih memberikan kita keluarga. Untuk menjaga, untuk merawat kita. Allah memberikan kita teman untuk menguatkan kita. Dan kita juga bisa menguatkan mereka. Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bersekolah sekalipun online. Dan Allah memberikan hikmat kepada pemerintah untuk meminta kita semua menjaga diri kita, stay at home, jaga jarak, pakai masker kalau keluar, cuci tangan. Semua ini untuk apa sih? Semua ini adalah bagaimana cara Allah menolong kita melewati masa-masa yang sulit ini. Itu cara Allah mengasihi kita. Itu bukti bahwa Dia beserta kita.
Maka pada hari ini kakak titipkan 2 hal yang mau sama-sama kita renungkan pada hari ini melalui cerita hari ini. Yang pertama, pengharapan memberikan kekuatan. Pengharapan memberikan kekuatan. Bukankah ketika kita berada dalam situasi yang membuat kita sangat lemah, saat kita begitu takut, penyertaan Allah sungguh-sungguh terasa? Pengharapan di dalam Tuhan itulah yang membuat Petrus ketika berada dalam penjara, dia tidak memberontak, dia tidak bersikap kasar, tapi dia mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan punya rancangan dan Tuhan pasti menolong. Pengharapan itu juga yang membuat para jemaat mereka dengan tekun berdoa. Sekalipun kondisinya gak enak, sekalipun mereka juga takut. Tapi mereka tahu Tuhan pasti menolong Petrus. Yang kedua dan yang terakhir. Ketika kita punya pengharapan dalam Tuhan dan itu jadi kekuatan, apa yang dilakukan? Jangan diam aja. Tapi apa? Mari kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama juru selamat kita. Berjalan bersama Tuhan yang bangkit. Bukan Tuhan yang mati loh. Tuhan kita Tuhan yang bangkit. Bagaimana Kak? Seperti Petrus. Dengar. Ikuti. Arahan pemerintah. Rajin cuci tangan. Kita ngajak kakak adik main. Ngajak papa mama ibadah. Bersama kakak adik juga ya. Ibadah. Bersaat teduh, nanyain kabar teman, mendoakan mereka. Itu semua adalah bentuk bagaimana kita mau menjadi berkat bagi mereka. Karena kita mau ngasih tahu. Apa itu? Allah sanggup menolong kita semua. Melewati masa-masa yang sulit ini. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Untuk menutup ini, kita sama-sama baca yuk satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Dan kiranya ayat ini boleh kita ingat terus. Terlebih dalam kita menjalani masa-masa yang kita tidak tahu sampai kapan. Tapi kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Jika adik-adik sudah menemukan, kakak ajak kita membacakannya bersama-sama. Kakak dari sini, adik-adik dari rumah, kita bacakan bersama-sama. Roma 12 ayat 12, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pengharapan itu jadi kekuatan. Untuk apa? Untuk berjalan dengan sabar. Karena kita percaya Tuhan mampu untuk menolong kita. Dan bagaimana kita melakukan itu semua? Supaya kita tetap bisa punya pengharapan. Kita berdoa. Kita beribadah seperti ini. Kita rajin membaca firman Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan pasti dan selalu sanggup untuk menolong kita melewati apapun. Jadi, selamat berpengharapan. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Rosel, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Boleh dong Kak Rosel sedikit, tadi apa sih yang kira-kira mengena banget nih sama Kak Rosel dari firman Tuhan tadi? Yang aku yakini dari firman Tuhan tadi sih,
kalau Tuhan itu pasti selalu bersama kita. Tuhan selalu menolong kita, sesulit apapun kondisi kita, Tuhan akan selalu beserta kita. Dan dia akan selalu sanggup menolong kita. Oh, berarti Tuhan sanggup ya Kak menolong kita dalam kondisi apapun. Iya. Maka kita harus terus datang kepada Tuhan ya. Oke, adik-adik untuk menyanggupi firman Tuhan tadi, kita akan bersama-sama menyanyikan satu buah lagu yang mungkin adik-adik baru mendengarnya. Tapi lagu ini mau ngasih tahu bahwa Tuhan pasti sanggup dan tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kita sama-sama pujikan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Wah, Kak Roselin, kita semakin dikuatkan ya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam kondisi apapun. Benar banget Kak Brandon, dalam kondisi apapun Tuhan selalu beserta kita dan memberkati kita juga. Nah, pada pagi hari ini kita juga mau menjadi berkat bagi sesama kita dengan memberikan persembahan. Oh, Gimana ya. caranya Kak Brandon? Karena kan kita nggak bisa pakai kantong persembahan kan. Nah, adik-adik kita tetap bisa memberi persembahan. Masih ingat nggak caranya? Kayak minggu lalu gitu loh. Masih ingat? Iya betul. Dengan cara ditransfer. Kalau bingung, minta tolong papa mama ya. Supaya papa mama membantu adik-adik untuk memberikan persembahan. Kita sambil memberikan persembahan kita nih, kita juga udah siapin nih. Tuh. Kita akan angkat lagu pujian, Bawa Persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan lera hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui Kak Brandon yang mengartikan bahwa kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun Engkau selalu beserta dengan kami, Engkau selalu sanggup menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena itu kami juga ingin menjadi berkat bagi sama kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini, Engkau mau mengkuduskan persembahan ini agar dapat memuliakan dan memperluas kerajaan-Mu saja.
Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Ya Kak, udah mau pisah Kak. Waduh, Ya. gak kerasa Ya ya. gak kerasa nih udah mau selesai ibadahnya. Tapi gak langsung selesai begitu aja. Ya kan? Kita kan sudah dikuatkan nih bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam melewati kondisi apapun. Jadi kita gak boleh nyerah ya Kak. Gak Harus boleh terus dong. berjalan nih. Berjalan bersama siapa nih Kak? Bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Maka adik-adik untuk menutup ibadah kita, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita bangkit berdiri, kita mau memujikan, ku mau berjalan dengan juru selamatku sebagai bukti bahwa kita gak mau nyerah. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sambil tepuk tangan di rumah ya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan tetap berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan ibadah pada hari ini boleh menguatkan kami, untuk kami boleh terus memiliki pengharapan dalam Tuhan, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan kami, bersama dengan juru selamat kami yang sudah bangkit, yang hidup dan akan terus menyertai kami. Bapa, kami berdoa bagi anggota keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesembuhan tepat pada waktunya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami dan juga para dokter atau tenaga medis yang menjadi garda depan dalam menangani penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, seperti cerita kami hari ini, Engkau sanggup menolong mereka, Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada mereka untuk tidak menyerah, namun terus memiliki pengharapan kepada Tuhan dan mau terus berjuang karena Tuhan sanggup menolong mereka dalam menjalani apa yang harus mereka jalani. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja dalam ibadah pada hari ini. Sucikan dan kuduskan kami sehingga kami layak untuk melanjutkan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, ingatlah Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.